foto si Ber. Sekali ini pindah nak foto mana Aduh, dia? bagaimana sama foto si Ber ternyata rumah. Iyalah Ya yuk. sini. Kasih satu Pak. Cepat. Tidak nampak yuk mengalang nampak budak tuh. Nampak ya, Pak. Nampak. Iya, video nih. Ini nasinya orang. Ayolah begini. Berderet-deret bagus. Anaknya. Iyalah, berderet lah. Anak lagi di bawah, ha? Ayo pakai HP dia. Kacau. Kami sudah makan juga dulu. Namanya kita kan kaget dulu. Kakek tidak dapat. Asik. Juga nanti lah main HP banyak orang. Dah. Jatuh.
Tidak dapat telur anak-anak ini. Entah, tidak tahu. Ini kan aku juga punya anak. Dapat 2. Anu nih, mungkin dari hasil. Apa? Kemana telurnya? Itu. Lepasin. Pas. Aku takut dikasih net bilang aku tak mau punya aku. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ila akhir. Yang kami muliakan para alim ulama, para imam, para khatib, para imam, para usaha, tokoh-tokoh agama, tua-tua tanggane cerdik pandai. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Mendahara. Ini Kecamatan Mendahara, Kelurahan Mendahara ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pak RT, Pak Dusun. Yang kami hormati ibu-ibu majelis ta'lim, ibu-ibu yasinan, majelis pengajian. Yang kami hormati tentunya para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah telah memaksimalkan usahanya mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Wabil khusus Bapak Ibu sekalian yang telah memberikan sumbangsi donasinya, usahanya untuk menyelenggarakan acara kita bisa semaksimal dan seramai ini. Alhamdulillah. Hadirin jamaah Maulid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pesan Pak Camat bahasa Indonesia. Insyaallah pesan ibu katanya. Kami juga dipesankan tadi sama yang mengundang. Insyaallah pakai bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf Pak kalau bahasa Indonesia saya kadang agak keliru. Masalah tidak orang Muslim agak sulit, tapi apa-apa kita maksimalkan. Pertama-tama dan yang paling utama kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala semata. Yang dimana setiap orang ceramah, mungkin juga setiap beri sambutan pasti dimulai dengan kalimat pujian, dengan ucapan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Silih napa puji, napa nimani Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah semata. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian masyhur kita dengar, bahkan mungkin setiap hari kita ucapkan. Tapi sebenarnya kalimat syukur ini begitu dalam maknanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa kalimat alhamdulillah merupakan ra'sus syukur, pangulunai asyukur kami, kepalanya, puncaknya kalimat bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta. Artinya apa Pak?
Puncak kesyukuran seorang hamba apabila dia mampu istiqomah untuk melafazkan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalau ada hamba, ada manusia yang sudah banyak hartanya, tinggi pangkatnya, cantik, gagah fisiknya, tapi malas mengucapkan kalimat tahmid, meskipun dia merasa bersyukur kepada Allah, rasa syukurnya itu tidak akan lengkap tanpa dilengkapi dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat dikatakan, lau anna dunya bihadafiriha biyadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdal min dzalik. Jika seandainya Bapak Ibu sekalian, bumi dan seisinya, dunia dan seisinya ada di tangan seorang manusia, di tangan seorang pemuda, dunia dan seisinya apa? Dunia dan seisinya kita miliki. Tsumma qala alhamdulillah, kemudian orang tersebut mengucapkan kalimat alhamdulillah, lakana alhamdulillah afdal min dzalik. Maka sungguh kalimat alhamdulillah ini afdal min dzalik, lebih afdal, lebih berat, lebih mulia daripada bumi dan seisinya. Coba bayangkan kalimat alhamdulillah, kontrolnya saking beratnya, saking mulianya kalimat alhamdulillah. Makanya jarang ditinggalkan oleh penceramah, pasti dimulai dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan satu konsep minazulumati ilal nur. Jemaah maulid yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, tapi Ibu, sebelum saya lanjut, lagi-lagi setiap saya ceramah Pak, sering saya memulai dengan permohonan maaf. Berdirinya Pak Bu, saya di sini tiada tujuan untuk menceramahi, mengajari perempuanku yang mana, Bapak Haji, semua Ibu Haji, tua-tua dan ganai yang ada di sini, tidak ada niat Pak untuk menasihati, apalagi mengajar Bapak Ibu sekalian. Nah, selamanya anak pondok ya. Saya ini anak pelangganan. Saya Pak Bu masih jauh dibanding pengalaman Bapak Ibu sekalian. Karena saya baru 25 tahun. Saya Pak Bu baru 25 tahun. Alhamdulillah merupakan alumni Pondok Pesantren As-Adiyah Singkan, Kabupaten Wajo. Ini kita Wajo Bu. Alhamdulillah sudah terus anggota. Alhamdulillah pondok di sana kurang lebih 10 tahun, mulai dari SD sampai kuliah di pondok. Tamat di As-Adiyah 2021 dikirim sebagai tenaga pengabdi di Pondok Pesantren Rodatul Muhajirin, Tangkit Baru, Kampung Nanas. Pernah ke sana Bu? Silakan jalan-jalan ke sana. Makan nanas gratis, sudah makan berbayar. Karena penyanyi orang. Jemaah maulid yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah maulid, sering kita dengarkan ayat yang dilantunkan itu berbicara begitu banyak kemuliaan, kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Ayat yang dibacakan tadi perwakilan sambutan dari panitia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan diutus Nabi Muhammad SAW
kepada kita manusia ini illa rahmatan lil alamin, sangat indah menjadi pamasi kecuali hanya menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, terutama kita umat manusia. Di ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul suri teladan yang paling baik, manusia terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terhebat adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus camkan ini, Pak. Kita harus yakinkan betul-betul bahwa tiada manusia terbaik kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sungguh sangat miris, Ibu, Ibu, sungguh sangat kasihan, sangat miris kalau ada sekarang kelompok, maaf, yang mengecam, melarang, bahkan mengharamkan yang namanya peringatan Maulid. Peringatan hari lahir orang paling terhebat di muka bumi ini, masa dilarang untuk diingatkan? Masa dilarang untuk sebagai ajang silaturahim? Padahal yang terkandung di dalam acara Maulid kita ini semuanya kebaikan. Makbara Sanjiki, kebaikan. Sambutan, memperingarannya atau memperintahkan pejabat kita mengingatkan kebaikan. Apalagi ceramah isinya semua kebaikan. Masa itu dilarang? Itu sangat tidak logik, sangat tidak masuk akal. Kalau Musbah Pak mengatakan salah satu dalil argumen yang bisa menantang kelompok-kelompok yang menentang peringatan Maulid ini, yang menentang peringatan Isra Mi'raj, yang menentang peringatan pembacaan Barazanji dan lain sebagainya, sedikit saya. Kalau kita ditanya, kita punya anak yang baru lahir, ketika dia lahir di muka bumi ini, apakah kita bahagia dengan kelahirannya? Bahagia kita? Bahagia? Bahagia Bu? Bahagia. Kenapa? Orang yang kita tunggu-tunggu, orang yang kita nanti-nantikan telah lahir melalui rahim kita, terutama ibu. Kita sangat bahagia dengan kelahirannya. Padahal, maaf, anak yang kita lahirkan itu belum tentu sesuai dengan harapan. Belum tentu anak kita nanti itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan menjadi orang baik. Belum tentu jadi orang baik, kita sudah bahagia dengan kelahirannya. Belum tentu jadi ulama, belum tentu jadi pejabat, kita sudah sangat bahagia dengan kelahirannya. Artinya apa? Masih ada kemungkinan yang kita bahagiakan itu menjadi penjahat umpamanya, menjadi koruptor umpamanya, menjadi pencuri, menjadi penjudi umpamanya. Tapi kita bahagia dengan kelahirannya. Lantas mengapa dengan hari lahir Rasulullah yang jelas-jelas kekasihnya Allah, orang paling terdekat dengan Allah, orang paling hebat, manusia yang paling mulia, masa kita benci dengan peringatannya? Kita tidak mau merayakan hari peringatannya, hari lahirnya, padahal jelas-jelas yang dikandung dalam peringatan Maulid ini semuanya kebaikan. Betul Pak? Betul Bu? Eromacian ini para pengajar tidak ada ini. Jemaah Maulid yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di Indonesia ini banyak sekali adat dan tradisi, seperti di Aceh kadang dirayakan dengan tarian itu, di Banten, di Madura itu luar biasa peringatan mereka di sana. Betul-betul peringatannya besar-besaran. Suku Banjar itu luar biasa peringatan Maulid ini. Kita juga orang Bugis, orang kita Bugis, jarang itu Pak kalau ada peringatan Maulid tidak ada telur. Tulingkat itu Allah. Kenapa? Ulama kita di Bugis itu salah satu prinsipnya untuk mengadakan tradisi itu, budaya itu selalu dirangkaikan dengan doa di dalamnya. Doa itu dalam bentuk tradisi, dalam bentuk budaya. Kalau orang Bugis bilang senu-senuran, senu-senuangan, artinya apa? Doa dan harapan yang terkandung di dalamnya.
Contohnya itu tradisi telur, budaya telur ini kita bawa ini. Begitu marah Allah. Apa sebenarnya doa yang terkandung dalam telur itu pada peringatan Maulid? Ulama kita berharap ketika pulang dari peringatan Maulid kita bawa telur, dapat telur kita makan supaya sifatnya telur itu dapat mengalir sama kita. Ada apa dengan telur? Malaikat, bulat, sedikit lonjong kecil. Yang namanya lonjong atau bulat itu tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semuanya sama-sama Pak. Tidak ada yang di kanan, tidak ada yang di kiri, semua posisinya sama. Yang diharapkan supaya kita memiliki sifat seperti itu juga, tidak pernah menganggap diri kita yang di atas, tidak pernah menganggap diri kita yang hebat, tidak pernah menganggap diri kita yang paling pintar, tidak pernah menganggap diri kita yang paling berkuasa. Artinya apa? Supaya kita jauh dari yang namanya sifat sombong, madela itu dari sifat amankan. Kalau ada orang Pak dari peringatan Maulid masih sombong, amankan kopi, pakai mental loh. Suruh banyak-banyak makan telur. Ini Pak, habis ada telur berapa ini amankan. Inilah salah satu akhlak Rasulullah, bagaimana dia betul-betul orang yang sangat tawadu, kulit ampak atau alim, selalu rendah hati di antara sahabat-sahabat ini. Padahal Nabi merupakan manusia terhebat, manusia terpintar, tapi sangat rendah hati. Ini yang harus kita teladani sifat ini. Bagaimana bisa memiliki sifat tawadu seperti Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang sebenarnya ada beberapa unsur, beberapa hal yang kadang membuat manusia ini lalai sehingga terkena yang namanya pengen sombong. Di antaranya yang pertama, ziyadatul mal, karena bertambahnya harta, bertambahnya uang, bertambahnya rezeki yang kadang Pak bisa membuat kita jatuh ke dalam sifat sombong. Biasa orang Pak, waktu dia masih miskin, waktu belum naik haji, mohon maaf, belum naik umroh, sering sekali tersenyum, tuh bicara capir, datang ke masjid, ketemu dengan saudaranya, senyum, pagi Pak, sehat Pak, alhamdulillah. Ketemu di pasar, sehat Bu, alhamdulillah. Waktu dia masih miskin, sesenang menteri kali naik rezekinya, mahal kelapa, menteri halusinasi, menteri telur. Sudah dari naik haji, dari umroh, ketemu kita di masjid, aman. Dia melok bicara, dia melok gini narkotik, yuk puang haji. Dia pada melok gini narkotik juga mau. Nampak itu nggak ada kue. Tidak ada nih Pak di sini, di Sulawesi di mana? Tapi bukan kue dia mau. Ada Pak. Jangan sampai Pak kita seperti kisahnya Korun. Ada apa dengan Korun? Korun merupakan orang yang sangat kaya pada zamannya. Saking kayanya dia, hartanya baru gudangnya saja, kunci gudangnya itu sangat besar. Saking besarnya gudangnya itu, isinya luar biasa. Kunci gudangnya saja 20 orang yang angkat itu belum mampu mengangkatnya. Saking besarnya kuncinya ini. Belum isinya, belum uangnya, belum dinarnya, belum dirhamnya. Itu luar biasa kekayaannya. Tapi sebenarnya dia orang yang sangat miskin. Waktu dia masih miskin, karena dia merupakan keluarga dari Nabi Musa alaihissalam, sudahlah dia mendekat kepada Nabi Musa. Selalu datang kepada Nabi Musa, maka dari Musa, wahai Musa, asal bisa kita keluarga nih, doakanlah saya kepada Allah supaya saya jadi orang yang kaya. Kamu kan punya kelebihan. Wa kallama Allah Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung kepada Allah.
Artinya apa? Doanya pasti dijawab. Doakan saya wahai Musa supaya jadi orang kaya. Walhasil didoakan, dijawab doanya, menjadi orang yang kaya raya. Malangkah-langkah asal luar biasa kekayaannya. Lantas ketika dia sudah kaya, Nabi Musa kembali datang kepada Korun. Wahai Korun, sogi Korun, kamu sudah kaya Korun, hartamu sudah banyak. Jangan lalai Korun, jangan sombong Korun. Asyik kaki, bersedekahlah, keluarkan zakatnya hartamu. Asumbat di masjid, asumbat di langgaran. Sudah kaya Pak, asumbat Asumati agak nasa Korun. Musa, dulu saya miskin, saya bersusah payah bekerja sehingga saya menjadi kaya raya. Saya bersusah payah mencari uang, mencari nafkah sehingga saya kaya raya seperti sekarang ini. Ini kekayaan saya tidak ada sama sekali campur urusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada diambil si Musa. Ini semua berkat usaha saya sendiri. Jadi kalau kamu suruh saya berzakat di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, saya tidak mau, saya tidak rela, karena harta saya ini merupakan hasil dari upaya saya sendiri. Sudah muncul yang namanya sifat sombong di dalam hati. Karena kesombongannya ini letak sehingga Korun ditenggelamkan oleh Allah di dasar muka bumi, di dasar bumi ini, bukan di lautan, hanya di Salome pada kue. Di Talonma kisah, hanya di Salome Talonma, bukan di sungai tenggelam, akan tetapi tanah terbelah pada waktu itu dan Korun beserta seluruh ramanya ditenggelamkan oleh Allah. Begitu besarnya, begitu pedihnya azab Allah kepada Korun karena sombongnya disebabkan harta. Saking pedihnya Pak azab untuk Korun ini, dalam riwayat dikatakan sampai sekarang Korun masih ditenggelamkan di dasar muka bumi ini. Nanti berhenti ditenggelamkan pada hari kiamat kelak. Nampak kuat begitu besarnya, sakitnya, pedihnya azab Allah kepada orang-orang yang sombong. Hati-hati kita, jangan sampai sombong karena harta ditenggelamkan juga di bumi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Puradenan kama surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong min kibarin mithqala dzarrah, meskipun hanya sebesar biji zarrah. Orang Buddhis bilang Pak, simperak kamu. Tahu apa itu? Semua yang resmi simperak kamu. Biasa Pak, biasa kita jemur kasur sinar matahari itu kita jemur terus kita campak itu kita pukul pakai sapu, ada yang terbang. Ada biasa Bu? Ada kan? Itu yang terbang itu, satu biji yang terbang itu, ulama kita mengatakan itulah simperak kamu. Penuh memori.